Sutradara terkenal itu akhirnya bekerja sama dengan beberapa sutradara lain untuk memboikot aktor yang tidak profesional, memberi label pada semua aktor yang menghambat perkembangan industri, seperti Alexa. Sebagai contoh, mereka bahkan mencontohkan beberapa film yang dibuat dengan baik, namun berakhir hancur di tangan aktornya. Stupid dimasukkan dalam campuran. Tuan, seseorang berada di belakang seluruh pemboikotan sutradara. Gilang menyerahkan informasi yang dia temukan kepada Kenzi. Sebelumnya, Mandala menggunakan metode ampuh untuk menghancurkan ketenaran, bahkan sebelum lahir. Tapi, siapa sangka, produser Stardom adalah ahli waris yang kaya. Dia kebetulan menemukan naskah dan memutuskan untuk bermain-main dengannya. Jadi, dia sangat marah ketika mengetahui apa yang telah dilakukan Mandala. Direktur yang memulai boikot adalah orang tuanya. Harus saya katakan, kedua tetua memiliki kontak yang cukup luas. Kali ini, serangan mereka diarahkan langsung ke Nyonya. Kepala Asosiasi Film menganggap penting masalah ini, dan sumber media resmi telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa semua aktor harus menerima perlakuan dan penghargaan yang pantas mereka terima. Dengan kata lain, mereka memberitahu semua orang bahwa yang harus diganti akan diganti. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk melewati tahap review film. Alexa hampir menyelesaikan adegannya untuk Stupid dan aku sudah menyiapkan audisi berikutnya. Mata Kenzi memindai naskah tembakan yang ada di tangannya. Buat nama panggung untuk Alexa dan masukkan aplikasi audisi. Bukankah tembakan disutradarai oleh sutradara yang berpendirian keras? Ya, aku ingin dia menyaksikan akting Alexa. Aku ingin dia melihatnya dengan jelas untuk dirinya sendiri. Mata Kenzi menyala dengan nyala api. Bagaimana jika Nyonya lulus audisi? Kenzi berdiri dari kursi kantornya dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Ini hanyalah metode untuk membuktikan kemampuan istriku. Sejujurnya, filmnya sama sekali tidak menarik minatku. Itu lebih baik jika dia tidak berubah pikiran dan datang mengemis di depan pintu rumahku. Aku akan segera membuat pengaturan. Sedikit rasa gembira muncul di mata Gilang. Kenzi memang Kenzi, berperut hitam seperti biasa. Karena sutradara belum pernah melihat akting Alexa, mereka akan membiarkan Alexa mengikuti audisi di depannya. Mereka akan membiarkan dia menyaksikan dengan matanya sendiri, apakah Alexa bisa bertindak atau tidak. Ini mungkin cara terbaik untuk menamparkan wajah seseorang. Begitu banyak pasang mata dan begitu banyak juri yang akan hadir. Selama Alexa menerima pengakuan, tamparan itu akan mendarat dengan kokoh di wajah direktur. Tidak hanya itu, desas-desus bahwa Alexa tidak memiliki kemampuan akting akan dihapuskan tanpa mereka harus mengangkat satu jari pun. Malam itu, Gilang mengirim naskah tembakan ke Alexa dan menjelaskan ide Kenzi kepadanya. Nyonya, ada penembak wanita di film. Jika kamu mau, Tuan dapat mengatur agar kamu mengikuti pelajaran menembak. Dia memang raja perut hitam, dia benar-benar memahami minatnya. Oke, Alexa menganggukkan kepalanya. Karakter pertarungan yang keren memang merupakan minatnya. Bagaimana dengan adegan pertempurannya? Ahem, Tuan Kenzi bilang dia bisa mengajarimu secara pribadi. Gilang menggosok bagian belakang lehernya dengan canggung. Dia kemudian berkata dengan lembut kepada Alexa, sebenarnya, keterampilan bertarung Tuan Kenzi cukup mengesankan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Keterampilannya berada di tingkat akademi. Alexa menundukkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak pernah meragukan keahliannya. Kalau begitu Nyonya, bisakah Anda memilih nama panggung? Yang benar itu salah, yang salah itu benar. Alexa dengan santai memilih sebuah nama. Kenyataannya, dia sangat sadar bahwa Kenzi hanya ingin dia membuktikan kemampuan aktingnya kepada semua orang. Dia sebenarnya tidak ingin dia ikut serta dalam tembakan. Meski begitu, Alexa masih melihat naskah dengan sangat serius.
Tidak hanya itu, Alexa tidak sabar untuk melihat Kenzie mengajarinya cara bertarung. Namun, tujuan terbesarnya adalah untuk memberikan tamparan yang memuaskan ke wajah sutradara. Jika tidak, Stupid akan terus berada di paritnya. Ini adalah kesempatan penting yang harus dia pegang. Lagi pula, dia juga ingin memberi Kenzie hadiah pernikahan yang besar. Oke, aku akan mengatur lamaran dan audisimu. Persiapkan dengan baik, kamu hanya punya beberapa hari, ini cukup terburu-buru. Setelah memutuskan untuk mengikuti audisi, Gunshot Alexa berlatih menembak dan bertarung selama waktu istirahatnya. Tapi, karena waktu mereka terbatas, Kenzie dan instruktur menembaknya sama-sama memilih beberapa gerakan kunci yang paling bermanfaat baginya. Awalnya, instruktur menembak khawatir Alexa tidak akan mampu menangani rezim yang keras. Tapi, setelah bertemu Alexa, dia menyadari model berusia 26 tahun ini memiliki kekuatan dan keuletan tertentu padanya. Jadi, sambil menunggu set untuk bagiannya, Alexa akan berlatih menyusun senjata dan menguasai teknik menembaknya. Dan setelah kembali ke hotel, dia akan berlatih gerakan pertarungan dasar dengan Kenzie di gym. Untungnya, karena pelatihan sebelumnya, Alexa fleksibel dan gesit. Jika model lain ada di posisinya, mereka mungkin berteriak kesakitan dari semua pelatihan. Kenzie benar-benar bisa bertarung. Alexa belum pernah melihat Kenzie bertarung. Dia selalu merasa bahwa orang yang serius seperti Kenzie tidak akan tertarik pada sesuatu yang begitu agresif. Tapi, bagaimana tanggapan Big Boss? Aku juga pernah muda. Saat dia melihat tendangan dan pukulan Kenzie yang kuat, Alexa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia terlalu menarik, begitu menarik sehingga detak jantungnya terus meningkat. Meskipun mengamati daya tarik Kenzie itu penting, Alexa menempatkan 100% fokus untuk melatih gerakannya dengan sempurna. Selama 2 hari berikutnya, para penggemar terus berdebat tanpa penyelesaian. Tapi, Mandala masih belum memberikan tanggapan. Secara khusus, penggemar Stephen terus bertingkah seolah idola mereka telah dihancurkan oleh Mandala. Mereka bahkan meminta agensi Stephen untuk membatalkan kontrak Stephen dengan Mandala. Stephen sudah terlibat secara negatif. Bisakah Mandala tolong biarkan dia pergi? Aku tidak terlalu peduli apakah dia tetap tinggal. Tetapi jika film Stephen kita diseret oleh Alexa, aku berjanji akan menjadi anti penggemarnya selama sisa hidupku. Karena sudah difilmkan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Yang bisa kukatakan adalah, aku merasa sedikit kecewa pada Mandala. Alexa pasti memiliki dukungan yang kuat. Meskipun dia melibatkan seluruh kru produksi, dia masih memiliki keberanian untuk muncul di lokasi syuting. Aku harus tunduk pada ketebalan kulitnya. Selain orang-orang yang menyadari kemampuan akting Alexa, tidak ada orang lain yang mau percaya padanya. Tentu saja, sebagai pendatang baru di industri ini, Alexa tidak pernah bermimpi dia akan menerima pengertian mereka. Malam itu di rumah, Kenzie menggendong Alexa sambil berkata, "Besok, aku akan mengantarmu ke audisi." "Tidak perlu, karena ini dimaksudkan sebagai rahasia. Jika kamu muncul, niat kami akan gagal," jawab Alexa. "Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku pasti akan membuktikan diriku pada semua orang. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk mengumumkan pernikahan kita. Namun kamu masih bekerja keras." Alexa mengusap leher Kenzie dan membenamkan dirinya dengan damai dan bergantung ke pelukan Kenzie. Dia kemudian berkata dengan nada puas, "Tapi, aku tidak pernah merasa lelah. Kalau soal lelah, kamu pasti lebih lelah daripada aku. Baik, waktunya tidur. Kamu harus bangun pagi besok." Alexa mengulurkan tangannya untuk menahan Kenzie saat dia tersenyum lembut. "Tapi, Tuan Kenzie, aku menginginkanmu." Kenzie tercengang saat dia menatap Alexa dan bertanya,
Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang aku menginginkanmu, ulang Alexa lugas. Tidakkah kamu tahu bahwa setiap gerakanmu di gym terlalu menggoda? Jika bukan untuk merayumu, apakah menurutmu aku akan begitu serius? Kenzi membalik dirinya di atas Alexa saat dia berbicara dengan suara yang dalam dan menawan. Alexa memeluk pinggangnya di bawah selimut tempat tidur dan menekan tubuhnya ke tubuh Kenzi. Kamu telah berhasil. Produksi Gunshot akan mengadakan audisi mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.